beberapa contoh graf sederhana yang punya nama khusus ya, spesial. Di antaranya adalah yang disebut dengan siklus atau cycles. Ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Jadi maksudnya ya berarti setiap simpul akan bertetangga dengan 2 simpul lainnya. Sebuah siklus ini disimbolkan dengan Cn, N ini adalah banyaknya simpul. Ya. Sebuah siklus tentu saja N-nya akan lebih besar daripada 3. Ya. Terdiri dari N buah simpul, simpulnya dari V1 sampai Vn, dan tepinya itu adalah V1, V2, kemudian V2, V3, V3. V4 dan seterusnya ya. Kalau dilihat di sini, dilihat contoh di sini ya untuk C3, perhatikan setiap simpul punya 2 tepi ya. Setiap simpul punya 2 tepi. Demikian juga C4, C5 dan C6 di sini. Nah, kemudian contoh graf yang lain yang disebut dengan wheel atau roda. Ini diperoleh dengan menambahkan satu simpul pada sebuah siklus Cn. Ya. Jadi, misalkan ini diperoleh dari C3, ya, siklus dengan simpul 3, kita tambahkan satu simpul di tengah. Nah, ini disebut sebagai wheel, ya, ini W3. Ya. Jadi, indeksnya mengikuti C-nya tadi, ya, indeks di cycle tadi, di siklus tadi, C3. Ini W3, ini W4 dari C4, ini W5 dari C5, demikian seterusnya. Kemudian contoh graf lain yang disebut dengan graf lengkap atau complete graph. Ya. Ini graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai tepi atau sisi ke semua simpul lainnya. Nah, kalau siklus tadi, itu setiap simpul itu punya tepi 2, ya, berarti dia akan bertetangga dengan 2 simpul. Nah, untuk graf lengkap, ini setiap simpul akan bertetangga dengan semua simpul lainnya. Ya, oke. Dilambangkan dengan K, indeksnya N. Untuk graf lengkap dengan N banyak simpul. Ini K1, ya. Jadi kalau di siklus itu dimulai dari C3, kalau di graf lengkap itu bisa dimulai dari K1. Ya, jadi karena himpunan sisi boleh merupakan himpunan kosong ya. Jadi boleh hanya berupa simpul saja. Ini K1, ini K2, ini K3, ini K4, ini K5. Perhatikan ya. Semua simpul bertetangga dengan simpul yang lainnya. Ya, jadi kalau K5 ya berarti setiap simpul punya derajat 4. Demikian ya. Oke. Ini contoh K6 ya, berarti setiap simpul mempunyai derajat 5. Ya, untuk K6. Oke. Kemudian yang disebut dengan graf bipartit atau bipartit graph ya. Ini adalah graf sederhana yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi 2 himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian rupa sehingga setiap sisi atau tepi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 dan dinyatakan dengan ini G dalam kurung V1 V2. Ya, ini adalah graf bipartit. Jadi perhatikan setiap simpul di V1 tidak saling bertetangga ya. Jadi antara V1, V2 dan V3 ini tidak ada insiden edge-nya ya, tidak ada garis penghubungnya. Ya, maka dikatakan V1, V2 dan V5 V1, V3 dan V5 ini tidak saling bertetangga. Demikian juga di V2 ya, masing-masing simpulnya tidak saling bertetangga. Ya, oke. Nah, tetapi perhatikan ya,
ini masing-masing simpul dari V1 akan mempunyai tetangga di V2. Oke. Demikian juga V2 akan mempunyai tetangga di V1. Ya, bisa dilihat ini untuk graf yang kiri ini, ya. Jadi ini bipartit graf, ya. Simpulnya bisa dibuat menjadi dikelompokkan dua himpunan. Nah, untuk contoh yang kanan juga sama. Ya. Jadi ini merupakan bipartit graf juga, karena kalau saya ambil simpul A, B, dan D, itu kita bisa mengelompokkan, kita lihat bahwa A, B, dan D ini tidak saling bertetangga. Kemudian kelompok yang kedua, C, E, F, G. C, E, F, G ini juga tidak saling bertetangga, ya, antara C dan E tidak bertetangga. Demikian juga dengan F, dengan G, dan seterusnya. Ya. Tetapi di simpul P1 ini yang C misalkan bertetangga dengan simpul di V2 ya, V2C ini bertetangga dengan simpul di P1 dengan simpul A maupun simpul B. Ya. Oke. Kemudian simpul di V2E ini bertetangga dengan simpul di V1 A dan B. Ya, dan D. Oke, ya. Oke, kemudian misalkan simpul F. Nah, F ini di simpul di kelompok himpunan V2 bertetangga dengan F1 di A, B, dan D. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang G ini bertetangga dengan A dan bertetangga dengan D. Oke, demikian ya. Jadi perhatikan masing-masing anggota himpunan yang dikelompokkan tadi tidak saling bertetangga, tapi dia bertetangga dengan kelompok himpunan yang lainnya. Kemudian konektivitas ya, atau keterhubungan. Nah, yang disebut dengan jalur atau lintasan atau PA untuk graf yang tidak berarah, ya. Oke. Misalkan N adalah bilang bulat tak negatif dan G adalah graf tak berarah, jalur dengan panjang N dari U ke V di G adalah barisan N sisi E1 sampai EN. Dari G, di mana terdapat barisan simpul-simpul dari X0 sampai Xn. Ya. X0 itu dari simpul ke U sampai simpul ke V. Ya. Seperti pada E1. Ya. Untuk I sama dengan 1 sampai N. Dengan titik akhir XI-1 dan XI. Jika grafnya sederhana, kita menyatakan jalur ini dengan barisan simpulnya saja. Ya, oke. Karena dengan mendaftar simpul-simpul ini saja, itu sudah menentukan secara unik jalurnya. Ya. Jalur adalah sirkuit atau loop ya, atau gelang ya. Jika dimulai dan berakhir pada simpulnya sama. Ya. Oke, dan memiliki panjang yang lebih besar daripada 0. Lintasan atau sirkuit dikatakan melalui atau pasti ya, simpul-simpul X1, Xn sampai Xn-1 atau melintasi ya, tepi E1, E2, dan N. Jadi kalau lintasan itu disebut kesimpulnya dihubungkan dengan simpul, maka lintasan tadi akan melalui simpul. Ya. Tapi jika yang disebut adalah tepinya, maka lintasan tadi melintasi atau traverse ya, dari masing-masing tepi. Sebuah jalur atau sirkuit dikatakan sederhana jika tidak mengandung tepi atau sisi yang sama lebih dari satu kali. Perhatikan ini ya. Nah, lintasan A, D, C, F, E ya adalah lintasan sederhana dengan panjang 4.
karena dia melintasi 4 tepi. Tuh, ya, AD, kemudian DC 2, CF 3, FE 4. Ya. Jadi lintasan ADCFE adalah lintasan sederhana dengan panjang 4. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini lintasannya berupa barisan simpul. Ya. Oke, barisan simpul yang melintasi barisan tepi ini. Nah, kemudian DC, DECA, DECA itu bukan lintasan, ya, karena DE kemudian C, nah EC ini tidak ada lintasannya, ya, tidak ada himpunan E, C, ya, yang merupakan tepi, ya, pada graf di sini. Jadi DECA bukan merupakan lintasan dari graf tersebut. Kemudian ada lagi lintasan yang lain pada graf ini, B, C, F, E, B. Nah, ini adalah lintasan dengan panjang 4. Ya. Nah, lintasan ini ya berawal dari B dan berakhir dari B. Nah, khusus untuk yang ini, ya, maka lintasannya ini disebut dengan sirkuit. Ya, jadi lintasan ini disebut sebagai sirkuit. Kemudian lintasan A, B, E, D, A, B, E, D, A, B, lintasan yang tidak sederhana. Kenapa? Karena ada yang 2 kali dilintasi AB, ya. AB, E, D, A, nah ini balik lagi, AB. Jadi AB ini dilintasi 2 kali. Panjangnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan merupakan lintasan yang sederhana. Ini merupakan lintasan yang tidak sederhana karena ada tepi yang dilintasi 2 kali. Nah, untuk jalur lintasan graf berarah ya sebenarnya sama ya, sama, hanya lintasannya punya arah, gitu ya. Oke. Oke. Kemudian sama juga jika berawal dan berakhir pada simbol yang sama disebut dengan sirkuit atau kadang siklus atau cycle. Oke. Kemudian tidak sederhana jika dia dilintasi lebih dari 1 kali, jadi sama ya, ya hanya dia berarah. Kemudian keterhubungan dalam grafik tidak berarah. Yang pertama yang disebut dengan connected. Ya. Jadi graf, maaf ini bukan grafik ya, ini graf lurus. Ya. Jadi keterhubungan dalam graf yang tidak berarah. Graf yang tidak berarah disebut sebagai terhubung atau connected jika terdapat lintasan antara setiap pasangan berlainan simpul ya, berlainan simpul dari grafik. Nah, graf tak berarah yang tidak terhubung disebut sebagai disconnected atau tidak terhubung. Ya. Oke. Dikatakan bahwa jika memutuskan satu graf, ya kita bisa katakan memutuskan hubungan satu graf jika kita menghilangkan simpul atau sisi ya, bisa simpulnya, bisa sisinya, atau kedua-duanya untuk mendapatkan sebuah graf terputus. Perhatikan, ini adalah graf yang terhubung. Ya. Jadi untuk setiap pasangan simpul yang berlainan itu saling terhubung terhadap lintasan. Ini ada lintasannya.
ini ada lintasannya, FD ada lintasannya, ya. Ini graf terhubung. Kemudian yang contoh yang di kanan ini adalah graf yang tidak terhubung, ya. CD tidak ada lintasannya, BE juga tidak ada lintasannya, ya. Sehingga yang di sebelah kanan ini merupakan contoh graf yang tidak terhubung. Oke. Jadi harus ada jalur sederhana antara setiap pasang simpul berbeda dari graf tak berarah yang dikatakan sebagai terhubung. Nah, sekarang komponen terhubung. Jadi bisa juga ya kita mempunyai graf-graf terhubung seperti ini, ya. Tetapi masing-masing ini contohnya graf H1, ini graf terhubung, graf H2, ini graf terhubung, kemudian graf H3, ini juga graf terhubung. Nah, kalau kita membuat gabungan dari ketiga graf tadi, ya, jadi ada H1, H2, H3, ini kita gabungkan menjadi satu graf yang disebut dengan graf H, maka masing-masing graf H1, H2, dan H3 tadi disebut sebagai komponen. Komponen dari graf G, ya. Di sini contohnya komponen dari graf H, ya. Kalau dalam hal ini, contoh di sini, komponen dari graf H, dan karena masing-masing komponen terhubung, maka dinamakan sebagai komponen terhubung dari graf H. Nah, oke. Kemudian kalau komplemen, nah komplemen ini secara gampangnya ya, kalau saya menjumlahkan sebuah upgraph dengan satu upgraph yang lain, ya didapatkan satu graph ya. Jadi misalkan contoh yang B ini upgraph dari graf G1. Kemudian yang C juga upgraph dari graf G1 ya. Kemudian kalau ternyata jika yang C ini saya unionkan, saya gabungkan dengan yang B, maka kita kembali mendapatkan graf G1, maka C adalah komplement dari graf B, dari graf G1 ini. Ya, oke. Kita perhatikan, nah komponen antar komponen ini saling lepas. Di graf B dan graf C ini dikatakan komponen yang saling lepas. Kemudian perlu juga dipahami apa yang disebut dengan cut set ya. Cut set ini cut set dari satu graf terhubung adalah himpunan sisi atau bisa juga simpul beserta tepinya yang bila dibuang dari G menyebabkan graf G tidak terhubung tetapi menghasilkan komponen terhubung dari graf G. Ya. Jadi kalau dalam referensi lain maka dibedakan menjadi cut edge ya, jadi potong tepi pemotong gitu ya, dan cut vertex ya, jadi simpul pemotong. Oke. Nah contohnya di sini graf di sebelah kiri ini jika kita hapus ya tepi AB, jadi yang dihapus adalah luas garis ini ya, maka saya mendapatkan dua komponen yang terhubung. A ini satu komponen dan komponen yang ini ya. Oke. Kemudian jika yang dipotong adalah tepi CE, jadi ini dipotong, maka saya dapatkan dua komponen yang terhubung, yang kiri ini dan yang kanan ini. Bisa juga yang kita potong adalah simpulnya, namanya simpul potong. Nah, kalau simpul potong, ini simpul potong B menghasilkan ini ya. Jadi komponen satu ini yang hanya terdiri satu simpul saja, tetap saja ini merupakan subgraf ya. Oke, kemudian komponen yang kanan ini ya. Oke.
Nah, kalau kita memotong simpul, kita juga sekaligus memotong tepi yang insiden dengannya. Ya, jadi yang ini kita potong juga, yang ini dipotong juga, ini dipotong juga. Kemudian jika yang dipotong simpul C, kita dapatkan hasil ini. Jika yang dipotong simpul E, kita dapatkan hasil ini. Ya, oke. Oke.